Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam. kali ini Tuh. kita bertemu lagi pada ngopi bareng Pak Nas. Eh, Kali ini temanya adalah Ayasofya. Nah, guys, di kalangan Muslim Indonesia sendiri, para netizen, khususnya mereka yang mau umroh, itu mereka bersukaria. Katanya karena adanya pembukaan baru Ayasofya menjadi masjid kembali, guys. Nah, ini sebenarnya mulai dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, guys. Yang mana Presiden Erdogan mengubah kembali fungsi Ayasofya dari museum menjadi masjid. Nah, apa itu Ayasofya, guys? Ayasofya itu adalah sebuah tempat ibadah fenomenal bekas gereja Kristen Ortodoks pada masa Bizantium, yakni pada tahun 537 sampai 453, guys. Nah, pada tahun 1453 Masehi, ketika ibu kota Bizantium Konstantinopel ditaklukkan oleh Bani Utsmani. Nah, kemudian oleh Sultan Mehmed II diubah fungsinya dari gereja menjadi masjid. Nah, ini sudah berlangsung mulai tahun 1453 sampai 1931. Nah, pada saat ini tidak ada masalah, guys, di dunia internasional karena memang fenomena pada saat itu adalah masih fenomena perang, Nah, setelah Kekaisaran Ottoman bubar dan Turki menjadi republik, maka pendiri Presiden pertama Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk, mengubah status Ayasofya ini menjadi museum pada tahun 1935. Nah, ini berlangsung terus sampai baru pada bulan Juli 2020. Nah, ini oleh Presiden Erdogan diubah kembali menjadi masjid. Nah, ini yang banyak menimbulkan pro dan kontra. Protes dari kalangan non-Muslim tentu saja sangat banyak, dan ini seolah-olah merenggangkan kembali atau menjadi perang psikologis lagi antara Islam dan Barat, guys. Nah, di kalangan orang Muslim sendiri, di sini ada suara Mufti Agung Mesir Shauki Alam, di mana beliau berpendapat perubahan seperti ini sebenarnya dilarang dalam Islam. Nah, dia mencontohkan bahwa para sahabat Nabi ketika mereka melakukan perjalanan ke Mesir, Levan, Irak, serta negara-negara yang menyimpan bangunan peradaban Persia, Romawi, Sphinx, dan kuil-kuil, dibiarkan untuk tidak dirusak. Nah, bagaimana protes dunia internasional itu, guys, pada Presiden Erdogan? Nah, Presiden Erdogan menangkis bahwa masalah itu adalah masalah dalam negeri Turki. Nah, guys, sekarang kita bagaimana umat Islam Indonesia dalam menyikapi ini, maka kami undang tamu dari kita yang ahli tentang sejarah kebudayaan Islam, yakni Profesor Dr. Ali Mufrodi. Selamat siang, Prof. Ali Mufrodi. Selamat siang, Pak Ya, Nas. alhamdulillah. Jadi Prof. Ali Mufrodi ini luar biasa. Jadi saya sangat kenal beliaunya ketika pertama kali bersama beliaunya mengajar di Magister Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, gitu, Prof. Ya, bareng-bareng ngajar. Ya. Prof, ini kita akan Prof, ya, para netizen Indonesia, khususnya umat Muslim.
Nah, para akademisi juga itu sebenarnya juga ingin pandangan bagaimana kebetulan ini kalau saya tidak salah ini Prof. Mufrodi ini adalah sebagai representasi dari Islam moderat Nusantara, Islam moderat di Indonesia. Nah, oke, Prof. Ali Mufrodi, bagaimana pendapat Prof, tentang pengubahan kembali fungsi Hagia Sophia ini dari museum menjadi masjid itu, Prof. Monggo, Prof. Gimana menurut Prof. Ali? Ya, terima kasih Bapak Dr. Nasution dari Indonesia. Lama nggak jumpa, Pak Nas. Alhamdulillah kita bisa bincang-bincang tema ini menarik. Baru-baru aja berarti belum ada 1 bulan kan ini dari museum menjadi masjid gitu ya. Iya, Prof. Nah, saya alhamdulillah sudah pernah ke museum itu, Hagia Sophia. Sudah pernah, Prof ya? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan pusat peradaban Islam kan. Nah, maka kita dari sejarawan Muslim itu menjelajah beberapa situs-situs peradaban Islam. Oh, saya perlihatkan ya. Iya, lihat ini lewat laptop saya. Nah, ini saya dulu. Nah, itu latar belakangnya itu Hagia Sophia. Oh, iya. Nah, kelihatan ya? Iya, kelihatan. Nah, dalamnya nanti kita perlihatkan lagi. Nah, begini. Ceritanya ini kalau dari segi peradaban ya. Iya, Prof. Kita bisa dekati dari segi pertemuan budaya gitu kan. Iya, Prof. Pertemuan. Ya. Itu siapa tiranya siapa itu kalau ada 2 budaya ketemu itu kan yang kadang-kadang yang datang yang baru itu menang. Iya, Prof. Yang lama kalah. Iya. Atau yang lama menang, yang baru datang kalah. Ya, kemudian bisa akulturasi gitu ya, bisa saling memahami. Ya. Nah ini kalau kita lihat dari situ, maka begini ceritanya ini. Dulu itu berarti Hagia Sophia tadi gereja ya, gereja ortodoks, zamannya Bizantium gitu ya. Nah itu dibangun tahun 600-an itu kan. Ya. Kemudian Islam dari Mekah sampai ke Syria sampai ke akhirnya menguasai wilayah Turki. Kemudian Turki Utsmani ya, Ottoman itu menjadi representasi dari kekuasaan Islam. Ya. Nah tahun 1453 gitu ya, itu Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad kedua gitu ya, Sultan Mehmed II. Ya. Nah dari situlah maka Konstantinopel diganti menjadi Istanbul, kota itu. Ya. Kemudian Hagia Sophia yang gereja itu, kemudian dijadikan masjid. Ya. Tanpa merubah macam-macam bangunan, hanya saja gambar-gambar itu ditutup karena akan jadi masjid. Dan itu sekarang masih gambar-gambar itu yang tidak dipakai untuk sholat itu masih ada. Kemudian ada tambahan itu tulisan Ali, Utsman, Umar, Muhammad, Awad dan sebagainya itu yang besar-besar. Nanti saya perlihatkan ada itu. Nah itu antara lain. Nah kemudian Mustafa Kemal Atatürk menjadi presiden ya, menjadi presiden Republik Turki tahun 1923 mulai. Tahun 24 khilafah dihilangkan, gitu kan? Nah akhirnya Hagia Sophia itu dijadikan museum. Nah baru kemarin tanggal 10 Juli itu diubah lagi menjadi
masjid. Gitu masjid. kan. Iya, Bro. Saya begini, berarti itu kan pertemuan dua kebudayaan. Iya. Kebudayaan yang lama, kemudian dengan yang baru yang Islam ini. Islam merupakan peradaban dan kebudayaan itu. Yang ortodok akhirnya kalah, kemudian mereka hengkang banyak ke Uni Soviet, ke Moskow, sekarang mereka ada punya perwakilan di sana itu yang ortodok. Nah, otomatis di situ dua kebudayaan ini pendatang berarti menang. Ya. Ketika pendatang menang, maka itu fungsi tempat ibadahnya ortodok tadi menjadi. Nah, kemudian ketika menjadi museum, itu berarti ada perubahan situasi, perubahan budaya lagi, gitu kan? Iya. Yang dari Islamik kemudian menjadi nasionalis itu. Ya. Kemudian ya sekuler itu, Mustafa. Ya. Berubah lagi. Nah, ketika sekarang berubah begini, kalau kita lihat, saya cerita masjid yang lain ya. Masjid yang lain yang dulunya itu gereja gitu ya, menjadi masjid. Gitu. Iya. Cuma gambarnya saya nggak punya ini karena sudah lama saya ke Damaskus itu. Oh iya. Itu namanya Masjid Umayyah ya di kota Damaskus. Dulunya itu gereja gitu. Dan di situ ada makam Nabi Yahya. Ketika dikuasai oleh Islam pada zaman Umayyah ya, Bani Umayyah, maka masjid ini dijadikan dua tempat ibadah. Yang sebelah itu untuk masjid, sebelahnya lagi masih untuk gereja. Akhirnya gereja itu dijadikan masjid semua, kemudian yang umat Kristen dibuatkan gereja yang baru. Nah, sekarang ini masjid itu tetap seperti itu, bentuknya seperti itu, kemudian makamnya Nabi Yahya itu ada di situ. Di dalam masjid itu. Padahal Yahya ini kan barengan sama Nabi Isa. Ya. Yahya itu kan putra Zakaria. Kemudian yang Isa itu putra Maryam. Nah, di situ kalau kita lihat, ya antara Syam, Damaskus dengan Palestina itu kan dekat. Ya, sekarang seperti itu. Nah, di situ yang di sini ya, yang di Damaskus ini, walaupun itu sudah menjadi masjid, orang-orang Kristen, para turis dari Eropa bisa masuk ke masjid itu dengan cara yang mereka yang non Muslim ini memakai kaos kaki panjang, kemudian pakai sendal dalam masjid itu. Kemudian kalau dia hanya pakai kaos, maka dia dikasih pakaian Muslim, kemudian pakai kerudung gitu. Nah, setelah itu mereka bisa masuk masjid, kemudian sampai ke makam Nabi Yahya itu, kemudian keluar lagi, mereka copot jilbab lagi, copot. Nah, saya lihat di Mesir juga begitu. Masjid-masjid di Mesir yang dikunjungi oleh para turis, itu mereka melaksanakan boleh masuk masjid itu seperti itu. Nah, kalau yang di Hagia Sophia ini, ya dulu waktu ketika ke situ ya itu masih museum kan. Nah, ketika menjadi masjid ini, kalau umpamanya itu kita bisa usul kepada mereka, tetap non-Muslim bisa masuk dengan cara yang seperti Damaskus atau Mesir tadi, itu saya kira lebih bagus. Nah, kalau seperti itu berarti dua peradaban yang bertemu yang bisa saling menghormati. Jadi tidak menghilangkan sama sekali. Gitu ya. Nah, itu antara lain.
Iya, Prof. Jadi memang, Prof, kalau kita itu mendengarkan ulama Indonesia itu dingin, Prof. Tetapi sementara ini berita-berita di internasional itu seolah-olah itu membangkitkan suasana ketegangan antara Islam dan Barat, Prof. Nah, padahal sebenarnya kalau tadi saya petik dari pendapat Prof itu adalah tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan, gitu, Prof ya. Ya, ya. Nah, terhadap kekhawatiran Barat yang seolah-olah kemudian mengkaitkan Erdogan setelah menjadikan masjid itu katanya ini sebagai langkah awal dalam pembebasan Al-Aqsa, gitu, Prof. Gitu. Ini berarti tidak bisa dibenarkan, Prof ya? Ya, begini. Ya. Saya pun pernah ke Al-Aqsa ya. Iya, iya. Jadi saya Al-Aqsa ini lebih baru saya tahun 2015 yang lalu. Iya, iya. Ya, sehingga itu berarti wilayah pendudukan Israel. Iya, iya. Namun Masjid Aqsa itu dibebaskan, kita bisa ke situ. Dan di sampingnya itu ada tembok ratapan, mereka bisa ke situ. Kita pun juga bisa ke situ lewat di tembok ratapan itu. Nah, itu juga begitu. Dulunya itu kan wilayah Kristen. Oh, gitu kan? Ya. Di situ kan zamannya Bizantium kan, itu masih wilayahnya Kristen gitu kan. Akhirnya kan diserahkan oleh penguasa mereka itu kepada Khalifah Umar kan. Jadi pemimpin situ mengatakan silakan, tapi pintu kota ini saya serahkan kepada Khalifah Umar itu ya. Nah, kemudian itu masjid, ada 2 masjid di situ, Masjid Aqsa-nya itu. Yang Aqsa dikatakan Aqsa Qadim, yang lama, kemudian yang baru. Yang baru itu yang Kubah Masjid. Nah, itu yang dibangun oleh Bani Umayyah. Ya, sekarang walaupun dikuasai oleh Israel, umat Islam bisa ke situ. Kemudian yang non-Muslim, di situ wilayah situ itu kita lihat seperti Ampel gitu ya. Nah, jadi situasinya seperti Ampel. Nah, di situ, di sekitar situ gitu ya, itu ada Yahudinya, ada Kristennya, yang mereka bisa hidup secara damai. Di Aqsa itu ya, di sekitar Aqsa itu. Nah, itu yang Aqsa ya. Jadi kalau dikuasai Israel ya, tetapi masjid tetap bisa berfungsi sebagaimana umat Islam melakukan ibadah di situ. Iya, Prof. Ini dari keterangan Prof ini yang tadinya pikiran itu panas karena membaca berita-berita yang mungkin ya sengaja yang dipetik itu adalah tokoh-tokoh yang seperti Hamas dan sebagainya begitu itu, sehingga menjadi semua seolah-olah yang non-Muslim merasa terancam gitu, Prof ya, seolah-olah. Nah, kita sendiri ya, Prof ya, yang dari kalangan akademisi begini ini, museum itu kan sebenarnya ada 2, Prof ya, yang intangible dan tangible. Nah, yang dimaksud intangible dan tangible di sini itu adalah sebenarnya begini. Jadi museum kalau seperti Masjid Hagia Sophia yang dijadikan museum, jadi itu kan mati istilahnya, mati. Nah, supaya museum itu bisa hidup, dihidupi oleh masyarakat, itu sebenarnya menjadikannya sebagai masjid kembali itu hal yang benar kan ya, Prof ya. Jadi begini. Itu kan sebagai satu istilahnya pelestarian budaya ya yang dilestarikan oleh masyarakatnya itu. Saya sendiri sangat setuju kalau yang ini ya, Prof ya. Gimana, Prof, menurut pendapat Prof Ali? Begini, ya.
Saya lihat di situ, Iya. yang namanya museum itu, yang bangunan besar itu, Iya. berarti kan dulunya gereja gitu ya. Iya, iya, iya. Ya, jadi kemudian jadi masjid, sehingga Iya, iya. bersih. Gitu. Iya. Nah, ada barang-barang tertentu yang di situ Iya. sejak zamannya ortodok itu tidak dihilangkan. Nah, itulah yang dilihat sebagai museum. Oh. Ya, Ya. yang untuk ibadah mereka gelar karpet sendiri, kemudian Iya, yang iya. untuk museum ini saya kira itu masih bisa dilihat oleh para wisatawan. Gitu. Iya, iya. Nah, bagian lain lagi di ruang bawah itu, Iya, iya. itu makamnya para sultan gitu. Nanti gambarnya saya kirimkan aja ya, nanti Iya, iya. Pak, biar nggak usah disorot di sini ya. Nanti Iya, saya iya, kirimkan iya. ya, Pak. Iya, iya, iya. Nah, kemudian yang di sebelah lagi itu istana. Iya. Dan istana itu yang sekarang berfungsi benar-benar menjadi museum. Oh. Yaitu Istana Topkapi. Iya, Nah, iya. Istana Topkapi itulah yang benar-benar museum itu. Oh, iya, iya. Nah, jadi yang museumnya benar-benar ya itu tinggalan pusaka dan sebagainya adanya semuanya di situ. Iya, iya. Nah, itu antara lain. Nah, sekarang saya akan lihat konversi tadi yang lain ya. Iya, iya, iya. Saya lihat di Cordova, Masjid Cordova, Iya, Spanyol. iya. Ya, ini juga relatif agak baru, 4-5 tahun yang lalu lah. Iya, iya. Cordova ini di Spanyol. Iya, iya. Itu kan terkenal bagus ya. Iya, iya, iya. Sampai sekarang fotonya seperti itu. Iya. Nah, harap diketahui, tengah-tengahnya itu sekarang menjadi gereja itu. Oh, iya dong, Bro. Iya. Juga tidak Itu masalah, Bro ya. masalah itu kan berarti antara yang, nah ini antara yang menang dan yang kalah. Itu kan Oh. dulu berarti Islam menang gitu ya. Iya, iya, iya. Dan membangun masjid di situ. Iya. Nah, kemudian Islam kalah. Masjidnya masjid, Iya. tetapi tidak difungsikan karena nggak ada umatnya. Iya. Nah, di dalamnya itu justru ada gerejanya. Gerejanya. Bukan Artinya hanya maksudnya satu. umat Islam tidak masalah begitu ya, Prof ya? Iya. Apalagi sholat di situ ya nggak bisa kita. Ya. Oh. Iya. Gereja besar gitu ya. Iya, iya. Nanti gambarnya silakan nanti diedit, saya kasih. Nah, Oh, itu iya. yang ada di situ. Ada 2 Iya, iya. gereja, yang satu di tengahnya, yang satu agak ke pinggir. Nggak masalah. Nah, itu yang ada di yang dulunya masjid menjadi masih tetap masjid tapi tidak berfungsi. Gitu. Iya. Nah, ini yang di Spanyol ya. Iya. Satu itu, satunya lagi di Sevilla. Gitu ya. Oh, Itali. Sevilla itu bukan, ya di Spanyol situ. Oh, di Spanyol. Oh, oke. Ya, sekitar 2,5 jam lah dari Cordova itu ya. Nah, itu ada masjid besar. Ya. Kemudian dijadikan gereja. Menaranya itu sekarang masih ada. Yang kelihatan cuma menaranya ada. Nah, itu antara lain ya. Jadi kalau di Spanyol ini ya otomatis masjid-masjid itu menjadi gereja. Nah, itu berarti 2 pertemuan budaya yang satu itu bisa ini. Nah, itu antara lain ya, sehingga sebetulnya kalau dari segi budaya ya yang peradaban itu tidak begitu banyak dimasalahkan tentang itu, tapi mungkin dari segi politik atau dari segi yang lain itu baru nanti timbul macam-macam itu yang dipersoalkan. Terima kasih, Pak Nas. Iya, terima kasih sekali, Prof. Jadi memang ini sangat mencerahkan sekali bahwa ternyata yang terpenting itu adalah bagaimana umat di seluruh dunia ini bisa living together in harmony, gitu, Prof ya. Ya. Jadi kadangkala orang per orang membuat statement-statement yang memanas-manasi dan sebagainya, itu kita harus kritis menghadapi istilahnya itu
butuh apa ya, provokasi begitu ya Prof ya. Terima kasih, kami belajar banyak sekali Prof. Ya, terima kasih. Ya, kali ini saya ucapkan terima kasih dan kepada netizen semuanya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada ngopi bareng Pak Nas pada sesi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.